Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat-ayat yang ganjil 19, 21 dan seterusnya. Perikop kita kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Demikian firman Allah untuk ibadah Natal 25 Desember di seluruh dunia. Secara khusus kita di Papua GKI. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. Bersama dengan semua manusia umat Allah di dunia, kita memperingati 25 Desember, hari di mana diperingatkan sebagai hari dari kelahiran Tuhan. Dan kita baru baca peristiwa besar yang luar biasa dan banyak perkara, hal-hal yang tidak dapat dipahami secara logika manusia itu diungkapkan oleh Allah di dalam bacaan kita. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, mengapa kita merayakan 25 Desember? Sebenarnya Yesus dia lahir 25 Pakon. Ya, tahun itu tidak ada Januari sampai Desember, tidak ada. Itu tahun Aram, bangsa Aram punya penanggalan. Yesus diperkirakan lahir tanggal 25 Pakon. Para ahli memperkirakan sekitar bulan Maret. Tetapi mengapa 25 Desember? 25 Desember itu diangkat oleh Kaisar Archelaus pada abad 3 tahun 300 Masehi untuk menyembah seorang anak dewa di dalam pesta kekafiran yang penuh dengan penyembahan berhala pada tanggal 25 Desember tiap tahun. Itu pada tahun 300 Masehi. Archelaus mengubah yang sebenarnya dirayakan tiap tanggal 6 Januari. Ya. Kerajaan Romawi dengan pemerintahan kekafiran menyembah
dewa yang bernama Sol Invictus, matahari yang tidak pernah padam. Mereka menyembah setiap tanggal 6 Januari. Dalam penyembahan berhala, berbagai hal dipersembahkan kepada anak dewa yang disebut dengan Sol Invictus. Ratus-ratus tahun mereka menyembah. Tapi pada tahun 300, Archelaus, satu kaisar yang paling jahat dalam pemerintahan Romawi, dia menetapkan tanggal 25 Desember. Seluruh dunia pemerintahan Romawi menyembah dewa yang tidak pernah mati. Ya. Sejak itulah di abad ketiga, gereja mulai bangkit dan mulai berjuang menjelaskan kepada dunia bahwa bukan anak dewa ya yang lahir, tetapi yang lahir adalah anak Allah di Bethlehem. Makanya sampai hari ini kita rayakan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, tapi Yesus lahir tanggal 25 Pakon. Ya, itu belum ada Januari, Februari, Maret sampai hari waktu itu ribuan tahun yang lampau. Sejak itulah gereja bangkit dan mulai menjelaskan kepada seluruh dunia bahwa bukan anak dewa yang lahir pada waktu itu, tetapi anak Allah yang lahir dengan cara Allah yang luar biasa dalam kuasa Allah di dalam roh. Itu yang kita baca. Nah, tadi kita baca di masa lalu, ya, ada dua anak muda, Maria dan Yusuf, mereka bertunangan. Ya, dalam konsep Yahudi bertunangan itu resmi, itu tidak mungkin lagi ada yang ganggu. Ya, karena itu ada dia punya upacara di Yahudi. Ya. Jadi Yusuf ini kemudian dia meminang Maria dan kemudian Alkitab menulis tadi kita baca mereka bertunangan. Ya. Sesudah tunangan jalan, keluarga semua tahu, tiba-tiba Maria mengandung. Wow. Hukumannya cuma satu, mati. Ya. Kalau sudah bertunangan di Yahudi itu tidak boleh macam-macam, harus jaga diri sampai nikah kudus baru bisa hamil. Ya, beda dengan Papua. Hamil samaran saja bisa, baru nanti nikah. Di sini tidak ada maksudnya di sana. Tapi Yahudi, ya, itu sangat sakral. Itulah sebabnya kita menulis tadi kita baca waktu dia tahu tunangannya hamil. Ya, dia diam-diam. Yusuf ini orang baik. Ya, dia orang yang takut Allah. Alkitab menulis secara diam-diam dia merencanakan menceraikan siapa? Maria. Ya, coba lihat Alkitab kembali. Coba lihat. Ya. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Di sini lembaga Alkitab Indonesia menulis suami istri, tetapi yang benar itu harus tulis tunangan karena mereka belum nikah kudus, baru tunangan. Tetapi waktu mereka bertunangan, Maria hamil. Karena itu Yusuf dengan sengaja, dengan kesadaran yang penuh, tetapi dia tidak ingin mencemarkan nama tunangannya Maria, maka kita menulis diam-diam. Dia rencana di sana harus tulis, kasih kepada mahkamah agama, baru nanti pisahkan tunangan. Tapi pada waktu dia baru rencana, kemudian dia bawa tidur dalam perjalanan hidup. Pada satu malam, kita menulis malaikat Tuhan datang. Coba lihat ayat 20. Lihat ayat 20, lihat ayat 20. Baca sama-sama ayat 23.
Tapi ketika ia mempertimbangkan waktu itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ya. Baca lagi ayat 24, 3. Kami memperhatikan di ayat 24 ditulis, dia sudah bangun dari tidurnya. Ini waktu malaikat datang bicara buat dia. Dia sudah buat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ya, di sini ditulis, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau kita di Papua, itulah pemberkatan nikah kudus. Di sini tidak ditulis. Ya, tetapi waktu ada mimpi, ya, kemudian dia lakukan. Yang menarik, Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu baca, kenapa malaikat pakai istilah ayat 20 tadi? Yusuf anak Daud. Kadang-kadang juga Tuhan bicara kepada jemaat di Arius, hai engkau umat yang percaya akan Tuhan. Jadi ada yang geleng-geleng. Yusuf anak Daud. Ya, tadi kita lihat. Artinya apa? Artinya Yusuf itu dia tahu, sudah cerita dari dia punya kakek nenek moyang, bahwa Yusuf tidak ini keturunan Daud. Di dalam keturunan Daud, Allah punya rencana untuk menghadirkan penebus juru selamat manusia. Yusuf dia tahu. Makanya malaikat datang dan mengingatkan Yusuf anak Daud. Kalau Yusuf tidak dapat cerita dari bapak dari tete dari tete dari moyang, Yusuf tidak tahu. Bapak Ibu tahu 740 tahun. Ya, Tuhan sudah bicara. Ya, untuk Israel rencana keselamatan. Ya. Bahkan di dalam bacaan tadi, bagaimana Allah menyampaikan bahwa jangan engkau menceraikan wanita itu, dia mengandung dari Roh Kudus, ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, ya. Kemudian ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah apa? Menyertai. Bapak Ibu itu, Immanuel itu kapan dikatakan? Bukan baru dalam perjanjian baru. Itu 700 tahun sebelum malaikat bicara dengan Yesus. Ya. Yesaya sudah bicara tentang Allah di mana. Coba kita buka di Yesaya pasal 7. Coba buka kitab Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7. Ya. Yesaya pasal 7. Coba kita baca, perhatikan. Kita baca sama-sama ayat 14. Ya. Mari baca sama-sama ayat 14. 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, itu 700 tahun. Ya. Israel punya moyang turun mati, lahir selama 700 tahun. Ini bunyi terus. Sampai ketika di zaman Yusuf, makanya malaikat datang dan ingatkan Yusuf. 700 tahun yang lalu engkau itu keturunan kamu. Ya, luar biasa. Ya? Apakah kita tahu? Hari ini kita berpredikat sebagai orang percaya.
Kita punya bapak, punya moyang ribuan tahun. Apakah kita tahu? Atau kita hanya masuk gereja dan tidak tahu siapa kita? Sama dengan Yusuf. Kalau Yusuf tidak tahu dia dari keturunan Daud, dia pasti menolak Maria yang hamil di luar perkawinan. Tetapi kalau Yusuf dia tahu ini rencana Allah, maka kemudian dia terima. Alkitab menulis dia nikahkan Maria dan Maria sudah mengandung dan mereka tidak hubungan badan sebagai suami istri. Luar biasa. Ya? Lihat kalau kita kembali ke Matius pasal 1. Coba lihat ayat 25. Baca sama-sama. Matius 1 ayat 25. 3. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yesus menamakan dia Yesus. Kalau ibu tahu, kita punya bapak, kita punya kakek, kemudian 1855 waktu Injil masuk di tanah Papua. Apakah kita tahu kita telah ditebus dengan darah melalui Injil sampai hari ini? Atau kita apa adanya saja, biasa saja? Itu yang harus kita paham. Kita semua masuk di dalam rancangan Allah. Kita telah ditebus dengan darah anak domba Allah melalui proses Bethlehem. Kemudian sampai di kubur Yusuf Arimatea di Golgota, Yusuf Arimatea kemudian bangkit dan di Bukit Zaitun dia kembali ke surga. Itulah gereja, itulah orang percaya, saudara dan saya sampai hari ini. Ibarat Yusuf anak Daud, saudara dan saya, kita orang-orang yang telah ditebus mulai dari kandang Bethlehem. Makanya hidup ini jangan asal-asalan. Harus tahu. Kalau asal-asalan kita akan sama seperti orang yang tidak tahu rencana Allah. Kamu begitu, jabatan sebagai orang Kristen, orang percaya. Pindah agama silakan. Karena hidup kita sembarangan. Ini yang malaikat mau supaya Yusuf engkau tahu. Yusuf anak Daud. Kau masuk di dalam rencana Allah. Melalui kau akan lahir juru selamat. Melalui istrimu yang mengandung dari roh Allah. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus titip dunia ini di dalam tangan gerejanya orang percaya sampai hari ini. Yesus titip Big Ateo, Yesus titip Kapelarius di dalam tangan orang percaya, majelis jemaat dan orang percaya. Buatlah sesuatu untuk ini. Jangan sampai korban berjatuhan. Hidup berantakan, tidak ada dampak. Berarti kita tidak tahu siapa kita. Ini yang harus kita paham. Kalau malaikat tidak bicara kepada Yusuf, engkau Yusuf anak kau, Yusuf tidak paham. Yusuf tidak mengerti. Bapak Ibu, kita masuk gereja tiap hari untuk apa? Halo? Untuk apa? Jangan sampai kita tidak paham. Harus dari kita banyak orang diselamatkan. Harus dari kita banyak orang mengerti kebenaran. Kita tidak asal-asalan begini. Tidak. Ribuan tahun Allah sudah rencana. Ini yang harus kita paham. Allah yang memanggil saudara dan saya seperti memanggil Yusuf anak Daud, ya, melalui dialah bagaimana kemudian lahir satu laki-laki yang berpredikat Immanuel. Wow. Immanuel artinya apa? Allah beserta kita. Bisakah kita buktikan dalam hidup ini?
Ada Allah yang beserta kita. Bisakah kita buktikan? Sehingga tidak perlu panik, tidak perlu kacau, tidak perlu takut. Ya, kita semua sama di hadapan Allah. Kalau ada satu keluarga yang susah, rame-rame kita, adius, KPO, topang, rame-rame. Mengapa mau sudah kombinasi, berjuang? Saya jalan sendiri. Bapak jangan jadi bagian dari tubuh Kristus. Sia-sia. Yesus harus menjadi manusia yang mati di kayu salib, bangkit, ya, dan menawarkan keselamatan. Ya, berubah cara pandang, berubah. Itulah makna Natal. Kalau ibu tahu, ya, sesudah Yusuf dan Maria, Alkitab tidak tulis dinikahkan nikah kuduskan, ya. Tetapi ayat 23 ayat 24 itu membuktikan kalau mereka dinikah kuduskan, ya. Ayat 24. Waktu Yusuf bangun dari mimpi, dia bertemu dengan malaikat. Kemudian Alkitab menulis, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istri. Artinya dia bicara dengan para imam, kemudian menikah kudus. Ya. Tapi ini yang harus kita tahu. Ya. Panjang nikah kudus, istri sudah hamil. Ya. Tidak boleh ganggu-ganggu. Pasti sebagai manusia orang di luar, dia baru nikah, tapi Maria butuh hamil tempo. Kalau tidak kuat, Maria COVID di malu saya. Yesus tinggal. Tapi ada pengorbanan. Bagaimana harus tahan, sabar, kuat, menghadapi berbagai situasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita baca riwayat Yusuf dan Maria, ya, mereka bertahan habis-habisan hanya untuk melahirkan seorang anak yang kemudian akan menjadi juru selamat. Dalam hidup sebagai orang percaya, Bapak Ibu harus bertahan habis-habisan. Tidak harus gampang kalah. Tidak boleh terlalu gampang menyerah. Untuk apa? Allah turun. Ya. Menjadi sama dengan manusia dan menawarkan imannya. Ya. Ada yang masa bodoh dan gampang stres. Itu bukan orang Kristen, ya. Itu bukan orang percaya. Lebih baik dia mundur saja dari gereja. Dia pergi cari agama lain, gereja lain. Tapi kalau GKI di tanah Papua, dia harus kuat. Dia tidak gampang menyerah. Karena dia pegang janji Allah, Allah imannya. Ini yang harus kita paham. Kita ini bukan kebetulan lahir. Kita ini bukan kebetulan tergabung dalam GKI di tanah Papua. Memang ada banyak kesulitan. Memang ada banyak masalah. Kita manusia di dunia yang penuh dengan kekuatan si jahat. Tetapi di atas semua itu, kita harus pegang janji Allah. Ada Allah Immanuel, Allah yang disertai dengan kita. Amin. Ini yang harus kita. Ya. Coba lihat itu anak-anak ini masih banyak anak-anak sekolah minggu di rumah-rumah kita. Bagaimana 20, 30, 40 tahun kemudian dari masa depan mereka? Bagaimana? Hari ini kita orang dewasa yang harus pantang menyerah. Berjuang. Tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Berabad-abad, ratusan tahun, ribuan tahun, Allah berjanji, ya, sudah berabad-abad Dia menyertai orang percaya. Tapi sayang kalau hari-hari ini
kita mau belajar, ribuan orang sedang duduk. Padahal Tuhan menawarkan pemeliharaan, Tuhan menawarkan perlindungan, Tuhan menawarkan jalan keluar. Kalau itu saya sudah kubur 9 orang yang mati bunuh diri. Aduh, mohon maaf lah, dia tiba-tiba orang ini dia binasa, sekarang dia sedang menderita. Mau apa? Kalau ada yang mau bunuh diri, supaya kita khotbah lagi percuma, buat dia di dosanya kalau dia mati bunuh diri. Percuma. Dan kubur 9 orang yang mati bunuh diri. Kita mau khotbah apa lagi? Mau khotbah? Sudah tahu dia sedang menderita. Walaupun dia berstatus Kristen, tapi kualitas Kristen nol. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Dia tidak tahu putra yang lahir di Bethlehem itu anak Allah sendiri, yang berupa manusia, lahir dari rahim seorang perempuan berdosa, hanya untuk menyelamatkan manusia, termasuk saudara dan saya sampai hari ini. Keselamatan itu Allah sudah siapkan. Apa yang kurang? Surga sudah sediakan segala-galanya. Apa yang kurang? Kita mungkin perlu mengubah cara pandang yang baru. Mari siapkan diri masuk tahun baru beberapa hari. Tapi coba mulai Januari dulu dan mulai rancang strategi pembinaan rohani yang baik untuk melahirkan orang-orang tua untuk mencapai hari-hari depan yang luar biasa. Nah, jangan hanya begini. Oh, Alkitab penuh dengan ribuan janji Allah, Alkitab untuk membawa orang keluar sebagai pemenang. Ribuan. Saya mau ajak kita lihat 1-2 janji Allah. Mari, saya tadi bicara jam 6 di Gereja Pengharapan, janji yang bagi saya sangat kuat. Saya sudah minta Allah menggenapi janji itu, dan saya alami hal-hal yang luar biasa. Coba buka di dalam Yesaya 41. Mari, Yesaya 41. Supaya saudara juga mengalami janji Allah. Mari Yesaya 41. Coba kita baca sama-sama ayat 10 dari janji Allah itu. Baca Yesaya 41 ayat yang ke-10, baca sama-sama 3. Janganlah takut. Terus apakah Bapak Ibu sering baca firman itu? Baca berulang-ulang untuk surga, minta janji itu digenapi. Ya. Baca berulang-ulang. Alkitab bilang apa? Pada waktu kita baca Alkitab, iman itu akan hidup. Ya. Iman itu akan hidup. Itu yang membuat kita akan mengalami penggapaian dari janji-janji Allah. Kalau kita jarang, kalau kita masa bodoh dengan Allah, kita tidak menopang gereja, kita amburadul, bagaimana Allah mau menggenapi janjinya? Halo? Bagaimana Allah mau menggenapi janjinya? Dia sudah bilang, ya? Apa yang dia bilang? Jangan takut. Aku menyertai engkau, jangan bimbang. Ini aku Allahmu. Ratusan ribuan tahun yang lalu Allah bicara bagi Israel. Dan karena ini firman Allah, Allah bicara bagi orang percaya di mana saja sampai nanti dia datang kembali. Baru firman ini
berakhir. Kita hidup dengan firman yang hidup, yaitu Allah di dalam kekekalan. Pegang janji ini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ya? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pegang janji, pegang janji. Waktu kita susah apa? Pendeta bayi ini paling banyak susah. Saya sama nani kami jatuh bangun. Dia boleh 6 tahun lebih menjadi pendeta jatuh bangun. Tapi janji ini kami pegang dan banyak hal digenapi. Dan Bapak Ibu bisa juga alami. Bukan harus jadi pendeta. Firman ini untuk orang percaya, bukan buat pendeta. Halo, adakah yang susah? Pegang janji Allah. Tiap malam saya tidur berdiri, Tuhan, Engkau berjanji, minta. Dan Tuhan dia lihat, anakku ini dia banyak baca Alkitab, jadi dia mengerti dia benar. Dia benar. Ya. Luar biasa. Kita punya Allah yang hari ini kita rayakan, dia lahir di Bethlehem. Dia itu real, dia itu nyata, dia hidup. Dia itu apa? Dia itu Tuhan. Kalau kita beberapa halaman Yesaya 32, ya, bagaimana hidup sebagai orang percaya yang mengalami kemenangan lepas kemenangan itu. Coba lihat 32, Yesaya 32. Saya baca ayat 17, Bapak Ibu baca ayat 18. Ya. Orang-orang percaya yang mengalami kemenangan, mereka hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang membuat mereka tenang menghadapi segala situasi itu? Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situlah menunggu damai sejahtera. Karena tiba kebenaran, ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Apa enggak? Ini janji Tuhan lagi. Kejar itu kebenaran. Kita tenang saja. Tenang. Tidak perlu panik untuk keadaan apapun. Karena kebenaran itu dia menentukan damai sejahtera. Akibat kebenaran itu, ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Padahal coba pergi ke rumah, masih sampai di dapur, biasa saja ya. Ada nasi, ada super mie, ada makanan-makanan yang biasa saja. Tetapi wajahnya itu cerah. Coba lihat wajah-wajah kiri kanan, coba lihat kiri kanan. Wajah-wajah, ya, yang menggambarkan ketenangan di dalam hidup. Karena ada Allah Putra Bethlehem yang bersama-sama dengan kita. Amin. Tenang saja. Ya. Untuk semua perkara. Hari ini nanti kita siapkan diri masuk tahun baru. Sesudah itu coba mulai majelis jemaat dan unsur-unsur dulu dan baik. Ubah ini harus ya, hadirkan kebesaran Allah di dalam bikin dan bisa ya, karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ini yang harus kita mimpi, melihat perkara-perkara besar ya. Kita lihat ayat 15. Ini saya kasih bicara sampai jam 1 siang. Ayat 15 dari Yesaya 33. Ya. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16. Yesaya 33 ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil penjelasan, yang membebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana perumpamaan darah,
Itulah janji Tuhan. Ya, tenang. Orang-orang di gunung tinggi itu tenang. Lihat itu orang susah di bawah, jatuh bangun, tapi di atas tenang. Ya, kita bilang roti tersedia, air minum terjamin. Benteng, kubur di atas bukit. Itulah perlindungan Allah. Ya. Mari dalam memperingati hari Natal hari ini, ya, pegang janji Allah. Surga telah siapkan segala-galanya untuk kita. Alhamdulillah kita siapkan Putra Allah Yesus. Dia sekarang ini bukan lagi bayi mungil yang terbaring di palungan. Oh, tidak. Dia ini Allah penguasa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari ini. Dia sedang melihat saudara dan saya daripada saat ini. Dan dia siap untuk menolong kita untuk segala keadaan. Amin.